Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Don't forget to subscribe. Selamat kemana di Produa Paham Suara Kreativitas. Halo sobat kreatif dimanapun kamu berada sore hari ini ya. Gak cuma yang ada di Sumatera dan sekitarnya, tapi barengan sama teman-teman di Pro 2 RRI Surabaya, di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Madiun. Selamat sore! Barengan sama Pro 2 RRI Sumeneb sore hari ini di Numpang-Numpang Berjaringan. Dan tentu aja bakal ditemenin sama Farida. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama seseorang yang menginspirasi. Dia masih muda, masih di sekolah menengah atas atau masih di SMA, dan juga didampingi sama guru pendampingnya. Nah, ini yang bikin hebat juga ya, salah satu yang punya banyak andil juga di dalam cara belajarnya dan juga prestasi terbaru dari Muhammad Waris Rahman. Waris, selamat sore. Selamat sore kak. Oke, kamu biasa dipanggil siapa sih? Aye. Aye, teman-teman manggil Aye ya? Iya. Ibu guru manggil Aye juga nggak Bu? Iya. Oke, tuh udah disapa. Dan sore hari ini selain sama Aye, barengan sama Ibu Riza Nur Nazia juga, yang kalau di sekolah panggilnya siapa Ye? Bu Risa. Bu Risa. Selamat sore Ibu. Sore. Sehat? Alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak kesini ya. Iya benar. Dan tentu aja di sahabat kreatif, kamu juga nanti bisa barengan sama kita, bisa gabung juga, bisa di line WhatsApp di 085334894676. Kamu pengen tanya apa sih sama Aye, atau bisa juga sama Bu Riza nanti. Tanya rumus matematika, boleh rumusnya aja ya, jangan ngasih soal. Nanti nggak cukup 1 jam ya. Nah, Aye ini beberapa waktu yang lalu dia tuh meraih gold medal atau medali emas on National Genius Competition, yang memang untuk kompetisi ini memang di dunia matematika gitu nggak sih ya? Iya, tepatnya seperti itu. Nah kan, dunia matematika, jadi kamu gabung gitu ikut kompetisi sama anak-anak yang jago matematika gitu, Ya, seperti itu. seluruh Indonesia gitu. Alhamdulillah ya. Ketemu sama aku nggak kemarin? Kayaknya enggak. Iya. Ya nggak ketemu lah, emang nggak ada. Nggak ikut, matematika aku mah kalah sahabat. Soalnya matematika aku dulu nggak merah-merah banget ya, tapi nggak pernah dapat nilai 10. Itu dia tuh susahnya. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Aye sama Bu Riza juga. Nih, aku sekarang aja udah bingung sahabat. Bingung apa? Wah, kalau sama anak-anak matematika nanti aku ngomongnya pakai rumus nggak ya gitu? Memang pakai rumus ya Bu? Iya enggak juga. Enggak juga ya. Oke, ya beneran bikin semangat deh ya. Nuansa muda iya tuh untuk lebih mencintai negerinya kita tuh kerasa banget. Seperti yang satu ini, emang banget harus berkompetisi gitu ya, harus berprestasi. Kamu berpikir seperti itu nggak ya? Alhamdulillah ya. Kan, sekarang kelas berapa? Kelas 3. Udah kelas 3, berarti terlebih udah mau kuliah ya? Ya, mau kuliah. Rencana mau ngambil ini ya, kuliahnya nanti jurusan eksak matematika gitu? Tidak. Oh enggak, ya ampun kok beda? Ya, pengennya sih ambil teknik. Oh teknik, oke. Sekarang cerita dong, kamu ikutan competition ini itu gimana caranya, gimana cerita awalnya, dan kamu disuruh siapa, terus belajarnya gimana? Banyak banget pertanyaanku ya. Oke, kamu dapat informasi dari mana kompetisi ini? Kalau informasi biasanya dari internet, yaitu IG. Karena kalau di IG kan ada yang namanya tempat update olimpiade. Itu biasanya di sana diupdate lomba-lomba olimpiade. Ada yang gratis, yang berbayar. Terus ada juga yang bukan cuma matematika gitu, ada biologi, fisika dan sebagainya gitu. Terus kamu milih untuk ikut ini? Ya emang milih untuk matematika. Sebenarnya nyoba mungkin udah lebih dari 5 lomba kayaknya. Oke. Ih, aku jadi inget tuh, itu si Thomas Alva Edison ataupun orang-orang hebat lainnya tuh nggak sekali nyoba gitu. Ingat. Jadi kalau mau berhasil nggak boleh pantang menyerah.
harus terus dan terus nyoba. Ini udah kelima kalinya berarti ya? Kalau dihitung dari SD mungkin lebih kan. Oh, oke. Nah, Bu Riza tahu kalau Aye mau ikut kompetisi itu dia ngasih tahu atau gimana, Bu? Awal mulanya memang kalau masuk SMA negeri kan memang ada undangan ke SMP untuk anak-anak yang memang berprestasi. Nah, jadi dari awal memang di SMA Negeri 1 Bluto ini memang sudah tahu kalau memang Aye itu punya prestasi di olimpiade. Nah, dari situ dari memang pertama kali masuk ke SMA Bluto dari kelas 1 kita sudah mencarikan lomba-lomba dan membina tentunya. Oh, emang udah disiapin juga, Iya, disupport benar. juga dari sekolah. Iya. Bu, berarti tiap hari kalau ketemu Aye nanyain rumus apa gitu ya? Iya, enggak juga. Pola pembinaannya kayak apa? Pola pembinaannya mungkin bisa kadang sehari sekali, kadang 2 hari sekali, nggak tentu. Apalagi kalau misalkan sudah deket-deket di tanggalnya, di deadline lombanya, itu akan lebih sering pembinaan. Gitu. Jadi bisa sehari 3 kali kayak minum Iya, obat gitu ya, betul. Bu ya. Iya, kamu mempersiapkan untuk ikut kompetisi ini tuh seperti apa? Ya tentunya belajar, tapi kalau belajar sebenarnya tergantung mood sih kak. Kalau nggak mood kadang ya nggak belajar. Kalau masalahnya itu kalau mood itu jam 12 ke atas. Ada moodnya juga ya? Iya. Kalau nggak mood dia 1 hari nggak belajar gitu. Oh, terus bimbingan sama Bu Risa gimana dong? Nah kalau di sekolah, maksudnya kalau di rumah gitu. Oh, Kalau belajar sendiri. Tapi kalau udah mood kadang dia sampai 3 jam, 4 jam, suka lupa waktu kadang. Oh gitu. Terus kamu tuh belajarnya gimana? Ngafalin rumus kah? Ngerjain soal kah? Lebih banyak ke ngerjain soal sama latihan gitu sih kak. Oh. Karena kan kalau matematika kalau dihafalin mumet kak. Oh, Iya, iya, gitu ya, Bu ya? Iya. Heeh. Lebih harus ngerjain latihan soal sering-sering. Oh gitu. Jadi nanti tambah lancar. Kalau cuman menghafal bisa buyar. Oh, padahal saya tidak suka menghafal, tapi matematika saya tetap aja gitu. Dan emang dasar nggak latihan juga gitu. Oke, ya kemudian kamu daftar kompetisi ini gimana sih alurnya gitu? Kali aja sahabat kreatif yang di rumah tuh juga pengen tahu nih kalau ada kompetisi yang sama. Oh, jadi aku harus daftarnya ke sini, caranya gini gitu. Kalau bukan di sekolah ya kak, contoh kalau sekolah nggak tahu kalau ada lomba, jadi saya kasih tahu sekolah temennya, saya lihat di IG dan saya kasih tahu kalau ada lomba gratis gitu ada, terus kasih tahu ke teman-teman kalau ada yang ikut saya bantu daftarin. Caranya itu kalau di IG tuh olimpiade, saya aja di IG olimpiade update gitu. Nanti di sana udah banyak lomba yang tanggal pendaftaran itu udah ada di sana. Nanti tinggal ikutin instrukturnya di sana udah ada gitu. Oh, jadi kayak apa yang harus di-upload, apa yang harus diisi Iya. gitu ya, kayak buka-buka link gitu ya? Berapa kali benar. Oh, itu sahabat kalau kamu mau ikutan dan gak cuma matematika tapi banyak ya. Ada PAI, ada Oh, tuh sejarah, kan? makanya. Nanti aku coba ya jadi nyamar jadi siswa SMA. Ya, kamu emang suka sama matematika? Ya suka dari SD. Dari SD, apa yang membuat kamu suka? Kan kebanyakan Kak Farida aja gak suka tuh sama matematika karena hitung-hitung. Karena saya nggak suka ngafal lah. Oh, matematika nggak usah Oh, dihafalin nggak usah. gitu ya, Bu? Iya. Oke. Aku nggak suka ngafal tapi nggak suka matematika. Gimana dong? Menurut kamu pelajaran di matematika yang sangat menyenangkan itu apa sih? Ketika kamu belajar apa? Logaritma sama geometri. Kayak geometri kayak bangunan-bangunan gitu. Oke. Bu, pelajaran Iya. matematika itu yang paling susah itu apa sih, Bu? Kalau yang paling susah menurut saya nih ya, Oke. Iya. itu menurut gurunya nih, sahabat. Iya, bener. Mungkin materi integral. Oh, oke. Ya ingat sih, dulu pernah belajar itu. Pernah belajar integral. Itu sulit ya. Kalau yang nanya Farida misalnya, Kak Farida yang paling sulit apa semuanya?
Tapi Kak Farida tuh paling suka kalau belajar matematika yang kayak real gitu, ngitung-ngitung duit, suruh belanja ke pasar, nanti sisanya berapa, gitu kan? Iya. Itu apa namanya, Bu? Sistem persamaan linear. Ah. Jadi langsung bisa Iya, bener. diaplikasikan. Beli gula berapa kilo? Nanti bayarnya berapa, Iya. sisanya berapa, gitu. Oke, iya, yang paling mendukung kamu, yang paling support kamu dalam pelajaran matematika itu kalau di rumah tuh siapa? Pasti orang tua lah. Hmm. Ya, karena orang tua yang ngasih fasilitas kayak beli buku, internet dan teman-temannya itu ya. Ayah sama ibu ngajarin juga nggak matematika? Tidak. Mereka tidak bisa matematika. Berarti dipasrahin sama Bu Risa ya di sekolah ya. Oke, kemarin ini si National Genius Competition ini formatnya apa sih? AY ke tempat itu kah atau ini dilakukan secara daring? Karena pandemi pastinya ya daring Kak. Terus nuansa berkompetisinya itu ketika daring tuh masih kerasa nggak sih? Menurut saya sih kurang sih Kak. Emang lebih seru kalau datang ke tempat gitu. Kayak bisa kadang ketemu teman baru. Dan kalau dulu kan SD kan pernah ikut lomba itu yang langsung ke tempat tuh Kak. Sampai sekarang jadi teman musuh lomba itu jadi teman saya sampai. Oh gitu. Banyak, Kak. Siapa tuh? Coba sebutin. Ada kalau dari Semada ada Akbar. Oh, Terus halo kalau Bar. anak Semansa itu lumayan banyak sih Kak. Oh. Ada Akmal, ada Ais, ya banyak lah. Oke, jangan-jangan mereka sudah pernah main kesini semua kali. Jadi saling kenal gitu ya kalau dilakukan secara luring gitu ya. Dan sekarang emang sih sejak pandemi itu jarang ya kompetisi-kompetisi yang dilakukan secara offline gitu. Berarti kalau offline nggak ketemu dong sama rival. Iya, gitu kurang serunya. Iya kan? Ya cuma ngerjain soal gitu aja kan ya. Oke. Nah, kemarin pas jenis competition ini Ayah itu bertanding sama sekolah-sekolah mana aja gitu. Itu bisa dilihat nggak? Kalau seingat saya sih Kak, biasanya yang paling kan itu pertama kan dari tingkat provinsi dulu. Itu dari seluruh provinsi yang paling banyak peminatnya Jawa Timur sama Jakarta. Kalau Jawa Timur itu musuh berat pasti SMA Surabaya. Oke. Terus Malang sama Jember. Itu Kalau keren Jakarta ya. SMA Jakarta itu memang bagus-bagus sih Kak. Oke. Ih, bangga nggak sih dapat dua medali di sini? Pasti bangga lah Kak. Iya kan, ayah ibu pasti bangga. Bisa bangga nggak sih? Bangga. Oke. Bu, ceritain dong, dia orangnya seperti apa sih kalau di sekolah? Sebetulnya kalau misalkan anak pinter kan kita lebih cenderung menilainya dia pendiam, yang sendirian gitu ya. Beda sama Aye. Kalau Aye malah dia jadi wakil ketua OSIS loh. Oh iya. Jadi dia berorganisasi di akademik juga iya. Jadi anaknya aktif ya. Nah bener, nggak ada yang kayak menyendiri, dia belajar sendiri, apa sendiri enggak. Dia malah membaur. Kayak gitu. Ngajarin temennya juga nggak ya? Ya pasti lah. Dan kalau nggak dibantu biasanya nyepam chat biasanya. Oh gitu. Mungkin ada ya teman-teman Ayah yang ini selevel sama Kak Farida tuh matematikanya. Yang ini apa nih? Ih beda rumus dikit udah aku nggak bisa ngerjain. Kayaknya banyak Kak. Beda rumus dikit aja tuh sahabat kreatif. Udah beda, atau soalnya beda dikit aja sama yang dikasih sama bu guru itu udah nggak bisa ngerjainnya. Padahal masih satu rumus itu. Waduh, itu hebatnya nggak bisa matematika ya. Nah Bu Risa, selain Ayi kalau di sekolah tuh teman-teman Ayi yang suka matematika tuh banyak nggak? Banyak. Malah adik-adik tingkatnya untuk penerus yang ikut-ikut olim juga sudah ada. Oh udah, kemarin diajakin juga nggak sih? Saya ajakin kayaknya lagi sibuk jadi gak bisa ikut katanya. Oh gitu, berarti Ayah sendiri? Karena waktu itu kan tepat ke liburan Kak, lombanya itu tepat ke UAS tuh Kak, ke PAT gitu. Jadi banyak anak-anak yang gak mau ikut karena barengan sama ujian sekolah gitu. Oh,
Jadi emang ya Bu, kalau ada kompetisi seperti itu biasanya yang dapat informasi terus nanti disebarin juga siapa aja yang mau ikut gitu nggak Bu? Iya benar. Terus di sekolah juga melakukan pembinaan. Jadi sekolah juga memfasilitasi. Jadi pasti ada pembinaan. Jadi dikumpulin jadi satu dari SMA Blito yang memang ikut Olimpiade. Jadi kita pembinaan bersama. Oh, kayak ada kelas tambahannya gitu Iya, ya sepulang sekolah. Iya. Yang rajin pasti ikut. Yang mungkin buru-buru untuk ke acara yang lain itu dia susahnya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Ya, kita mau break sejenak dulu. Nanti masih mau ngobrol banyak sama Aye ini. Kak Farida sebenarnya suka matematika, tapi suka sama orang yang berprestasi aja. Kalau suruh ngerjain soal sendiri nggak bisa, say. Ya, aktif juga di organisasi. Sekarang apa tadi wakil ketua OSIS ya? Udah selesai, udah pernah. Oh, udah. Ya, kan terakhir kelas 2. Oh gitu. Oke, cerita dulu dong di organisasi itu apa aja yang kamu pelajari? Ya tentunya kepemimpinan, terus juga disiplin waktu tentunya Kak. Karena kan kalau di OSIS kalau ada acara itu bisa masuk jam 5:30, jam 6. Karena kan OSIS kan yang panitia acara jadi harus pagi banget gitu. Jadi melatih kedisiplinan lah. Terus juga melatih cara bicara public speaking, karena kan harus ngomong di depan umum lah kalau ada lomba-lomba atau kalau OSIS mau ngadain lomba tuh. Banyak lah dapetnya lah di OSIS. Matematika enggak ya? Enggak dipelajari di OSIS ya? Enggak, karena saya bukan bendahara Kak. Oh. Matematika mereka sama Bu Risa ya. Oke, Bu, melatih anak-anak yang sudah berpotensi di awal sejak mereka masih masuk di kelas 1. Ini matematikanya bagus atau anak-anak lagi pelajarannya bagus di lain. Untuk di matematika itu biasanya Ibu tuh tekniknya seperti apa sih untuk mengasah mereka, untuk mereka tuh benar-benar paham dan benar-benar ahli di bidangnya? Untuk Aye kayaknya perlakuannya beda. Jadi kalau spesial. iya bener. Jadi kalau misalkan di kelas, misalkan kayak kelas 1 materinya nilai mutlak ya. Itu kalau saya nerangkan, Aye nggak bakalan dengerin. Oh, Jadi dia nunduk. Terus tapi saya biarin. Tapi begitu entar ada soal, saya suruh ngerjain, dia pasti bisa. Nah, jadi treatmentnya saya kasih soal yang di atas teman-temannya. Oh, gitu. Nah, jadi kadang kalau misalkan teman-temannya habis saya nerangkan, teman-temannya misalkan saya kasih nomor soal, biasanya kalau yang rendah-rendah kan lebih gampang. Nah, kalau Aye kasihnya yang belakang-belakang. Jadi tingkatnya yang lebih tinggi. Oh gitu. Iya. Ya kamu nggak dengerin karena apa gitu? Kadang udah bawa buku beda tuh Kak. Buku Olimpiade kadang suka bawa kalau pelajaran matematika, karena mikirnya udah paham mau belajar yang lain dulu aja gitu. Nanti kalau Ibu Risa mau nyuruh ke depan pasti ke depan juga gitu. Pasti tahu juga gitu. Oh, lain ada yang bisikin. Ternyata enggak ya. Kalau di sekolah temanmu tuh yang ya klop lah di bidang matematika ini, kamu biasanya siapa? Boleh adik kelas atau teman sekelas gitu? Kalau adik kelas kayaknya ada Nora, kelas 11 MIPA 1. Itu kayak teman sharing soal matematika gitu ya. Nora itu cewek ya? Cantik. Lumayan. Banyak aja kan jadi. Oke. Ya udah, karena sudah dijawab, nggak aku teruskan pertanyaannya di Sahabat Kreatif ya. Oke. Ya, selain matematika kamu suka pelajaran apa lagi? Fisika, kimia, sama ya itu fisika kimia. Oke, yang masih berhubungan dengan Ngitung, hitung-hitung ya dan rumus-rumus gitu ya, Iya. Oh, sama coding komputer. Oh, ya itu juga ada rumus-rumusnya Iya. juga gitu ya. Aduh, kenapa kamu gak suka bahasa Indonesia gitu kan aku Mama saya guru bahasa Indonesia. Iya, kenapa kamu gak suka bahasa Indonesia? Karena tulisan saya jelek. Tulisan apa tuh? Mengarang kah atau Enggak, tulisan tulisan tangan? tangan. Oh, emang kalau bahasa Indonesia harus bagus ya tulisannya ya? Enggak, cuman kurang enak aja dilihat. Iya, baru tahu soalnya Kak Farida gitu. Kalau bahasa Indonesia ada hubungannya sama tulisan tangan gitu.
Oke. Fisika, kimia, coding, matematika. Nah, ini ada ratingnya nggak menurut kamu sih? Ada rating kayak oh ini sulit, ini lebih gampang gitu. Ya pasti ada lah kak. Oke. Pasti ada. Kalau fisika sama kimia? Ya menurut saya kalau karena udah nggak dibiasain belajar fisika sama kimia kan, lebih susah fisika sama kimia daripada matematika kadang. Oh gitu. Emang udah nggak belajar Nah, fisika sama kimia? belajar tapi kan lebih banyak belajar matematika daripada fisika sama kimia. Gitu. Oh, jadi ngerasanya lebih sulit Lebih itu sulit, gitu ya. Kalau dalam suasana belajarnya, kamu lebih senang belajar yang mana? Yang pasti kalau bisa ada musik sih kak. Oh. Lebih suka pakai musik daripada sepi itu enggak. Kalau pelajaran-pelajaran yang tadi itu, kamu lebih enjoy mempelajari pelajaran yang mana? Kalau enjoy ya kalau antara fisika sama kimia Kak. Fisika, kimia, matematika, coding gitu. Ya pasti matematika Kak. Oh iya, jadi aku nggak heran sama kenapa dia bisa dapat medali emas ya. Jadi nggak heran, jangan heran. Emang dia tuh enjoy gitu. Ya. Berasa makan gorengan gak sih ketika belajar matematika itu, Yi? Kayak sama pacar. Oh, aduh, betah gitu ya berlama-lama Betah. ya. Iya, tadi udah bilang sahabat kreatif aja tuh kalau belajar kalau lagi mood bisa 4 jam, bisa lebih dari itu, bisa lupa waktu. 4 jam itu gak bosan ngerjain rumus-rumus itu? Kan soalnya beda-beda. Kan Iya. tiap soal tantangannya tuh beda. Sama angka tapi. Iya sama angka, nggak ada bedanya. Iya, ketika kamu nggak tahu gitu, kamu biasanya lari kemana referensinya kamu? Biasanya ke guru pembina, tapi kalau guru pembina lagi nggak on ya ke YouTube. Oh, iya, YouTube Ya. bisa menjawab itu Jawab juga ya? semua YouTube. YouTube. Iya. Tapi kadang YouTube kalau udah di soal-soal olimpiade tingkat atas kadang nggak ada jawabannya dia. Jadi saya harus nyari kadang ke kakak kelas saya yang kuliah gitu, membantu gitu. Oke. Bu, ini Ayu mau lulus kan ntar lagi gitu. Iya benar. Saya disuruh tidak lulus katanya. Asalnya. Gak ada nih adik kelasnya Ayu yang nanti juga akan menggantikan posisi Ayu di hati ibu gitu. Pastinya ada. Tapi tiap person kan sendiri-sendiri. Jadinya pasti yang nggak tergantikan. Oke. Jadi akan selalu diingat ya. Iya benar. Kita masuk ke line WhatsApp ada 0823 3459 sekian. Tanya dong sama Kaye, rumus yang paling dia kuasai itu apa? Rumus apa ya yang mungkin bahasa ya bangun-bangun sih kayak lingkaran, terus integral juga belum hafal. Kayaknya nggak ada yang paling hafal sih, kayaknya kalau udah ada soalnya langsung ngeh gitu. Oh gitu. Jadi dia kuasai semua. Palingan yang paling sering lupa itu koordinat. Oh. Buat gradien itu paling bukan susah sih, kayak mungkin karena kurang suka aja, bukan kurang suka kayak kan kalau koordinat itu gambar garis terus bikin titik-titik, ngitungnya tuh kurang tuh Kak, lebih banyak ke pemahaman, jadi saya kurang suka dikit lah. Oh gitu. Kurang suka dikit ya dah. Terus ya, kemarin pas Olimpiade itu paling banyak kamu nemuin soal apa di situ? Biasanya sih peluang, terus soal kalau aritmatika, geometri, kayaknya porsinya semua ada sih Kak. Dan untungnya nggak ada koordinat sih. Ngomong saya soalnya. Oke, Bu, emang kalau Olimpiade itu tipe-tipe soal yang keluar itu udah bisa diprediksi sebelumnya atau emang kita harus siap sedia dengan segala macam soal nggak sih Bu? Kalau diprediksi sebelumnya sih kayaknya bisa kita lihat dari tahun-tahun yang kemarin. Oh. Nah, yang pasti kalau misalkan Olimpiade Matematika SMA itu yang keluar bukan dari materi di pelajaran SMA, bukan, tapi dari kuliah. Oh. Wah, jadi tipe-tipe itu yang diajarkan sama adik-adik ya, kisi-kisi itu yang Iya, dikasih benar. gitu. Iya. Oh, oke. Yang Bu pernah ngedampingin Olimpiade anak-anak itu udah pernah untuk tingkat apa aja nih? Kalau yang offline maupun online? Kebetulan saya di SMA Bluto ini baru 3 tahun. Oh, Iya. Jadi kalau mendampingi membina di sekolahan, mungkin ya di 3 tahun itu saya membina.
Tapi kalau untuk mengantarkan ke lombanya yang offline, itu ada banyak guru matematika yang lain, Kak. Oh, Kalau gitu. perlu diketahui, iya. Oh. Jadi di SMA Bluto itu guru matematikanya pada awalnya ada 5. Nah, tahun-tahun sebelumnya kalau yang offline jadi ada sendiri namanya Pak Asmuni. Nah, dia juga guru matematika di SMA Bluto. Kemudian kayak Bu Haja Latifah. Tapi Bu Latifah ini sekarang sudah mutasi ke SMK. Nah, itu juga turut andil membina KAY. Oh Iya. gitu. Jadi banyak banyak. yang mendampingi ya. Kita masuk ke Sylvia, selamat sore. Ya, tadi requestannya udah aku puterin. Sekarang barengan sama Ayi, boleh. Terus Sylvia bilang, aku buka dulu. Sylvia bilang nih, selamat sore Kak Aye. Gimana caranya Kak supaya aku tuh juga bisa suka matematika sama seperti Kak Aye? Kalau suka matematika sih kayaknya tergantung diri sendiri sih, Kak. Kayaknya harus kalau ditanya gimana cara bisa matematika, kerja keras sama setengah latihan. Kalau suka ya harus dari dasar sih. Dari dasarnya dulu kayak suka suka materinya lah atau suka ke guru yang ngajar dulu lah kalau memang nggak suka ke matematikanya dulu. Jadi nanti awal dikit-dikit terus bisa suka ke matematikanya gitu. Oh gitu Bu. Iya. Ya, tergantung diri katanya. Iya, Ya. bener. Ibu ada resep lain nggak? Nah, itu tadi kayaknya harus cinta sama gurunya juga ya. Oh gitu. Kalau nggak sayang, gimana? Tapi ini sahabat kreatif, kayaknya kalau misalnya kamu lagi dengerin gitu ya, carilah guru matematika yang ganteng, wajah-wajah Lee Min Ho, biar kamu suka, biar kamu suka. Kalau cowok-cowok wajah-wajah Susi B gitu ya, pasti secara otomatis langsung suka gitu. Langsung semangat, Kak. Rajin belajarnya. Langsung rajin belajarnya ya. Tapi ya apapun bentuk gurunya ya memang harus suka gitu. Nggak harus seperti Lee Min Ho, nggak harus seperti Susi B ya. Oke, Kak Farid hanya bercanda aja tadi karena di sini di Madura tuh nggak ada yang seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi, ada 0852 3467 sekian. Selamat sore Kak Farida, selamat sore. Aku suka banget kalau lagi ngobrol-ngobrol sama orang yang berprestasi. Aku juga, ya. Nah, tanyain dong sama Kak Aye, sama Bu Risa juga. Matematika itu sebenarnya apa sih yang bikin sulit kok banyak orang gak suka, termasuk saya. Emang iya sih, kalau menurut Farida tuh matematika sulit. Tapi kalau ditanya ke Aye, matematika sulit nggak ya? Enggak, katanya gitu ya. Tapi kebanyakan orang tuh mindsetnya seperti itu. Ada apa sih di matematika ya Bu? Sebetulnya nggak sulit. Matematika itu bisa mudah kalau kita sering mengerjakan soal. Udah itu kuncinya. Kalau kita sering latihan soal, ngerjakan minimal lah 1 hari 20 soal lah dikerjain. Itu nanti kalau ketemu soal lagi, gampang, ini udah pernah gitu. Jadinya jadi seneng. Oh gitu. Ya udah kayak gitu Kak. Oke. Jadi kamu sering-seringlah berhadapan dengan soal-soal matematika ya. Iya. Tapi jangan cuma berhadapan, dikerjakan. Coba dikerjakan gitu. Oke, coba dikerjakan ya Kak. Jangan cuma dipantengin, dilihat, dikerjakan ya. Terus ada Kak Arifin juga. Oke. Selamat sore Kak Aye. Rumus matematika yang paling sulit itu apa? Tadi Farida udah nanya ke dia gitu ya. Iya kan? Iya. Kan? Apa tadi? Koordinat. Tuh koordinat bagi Aye sih koordinat. Tapi tadi Bu Risa juga punya pendapat yang lain. Bagi Bu Risa itu kalau matematika yang paling sulit apa tadi Bu? Integral. Tuh. Kalau tanya ke Farida yang paling sulit Kak Farida apa semuanya? Terus ini di pasangan sana ada Karidi, selamat sore. Dia bilang saya lagi di pinggir pantai nih dengerin Pro 2. Oh iya, asik kali ya sambil mantai dengerin Kak Aye sama Bu Risa sama Farida juga di Numpang Nambang Berjaringan sore hari ini. Penasaran aja kenapa matematika itu selalu sulit gitu. Tadi
orang ternyata problemnya banyak yang sama ya kamu ya. Tapi mau tanya sama Kak Aye, dia bisa mendapatkan medali emas, dia cara belajarnya gimana? Kalau cara belajar sih ya tetap itu yang kayak bilang di awal kan. Kalau saya sih mood ya. Kalau nggak mood ya belajar, kalau mood belajar sampai mampus gitu. Oke. Tapi Kak Ruth, kamu jangan niru dia. Jangan niru Pak, itu nggak baik sebenarnya. Yang baik itu belajar ya 1 jam, 30 menit tiap harinya gitu. Tapi karena udah kayak kalau nggak mood kadang nggak bisa gitu Kak, ngitungnya salah-salah tuh kalau nggak mood Kak. Jadi daripada saya ngitung salah-salah ngulang terus, lebih baik nunggu mood tapi bener gitu. Iya, Ayah tuh boleh main mood gak mood gitu. Dia mah udah tahu, udah cinta. Kalau kita yang gak cinta, gak mood terus. Terus gak belajar kalau nunggu mood ya. Terus kita ke ada 081234334 sekian. Selamat sore Kak Farida, selamat sore. Iya, matematika ya bahasanya. Iya, alhamdulillah. Oke, mau tanya sama Bu Risa sekarang, gimana dia caranya ngajarin anak-anak supaya pintar itu matematika, strategi apa yang digunakan? Apa kata Ibu? Kalau strategi khusus sih nggak ada. Cuman kalau mungkin dari menyampaikan materi ya. Nah, jadi menyampaikan materi kalau misalkan kita anak-anaknya seneng dengan cara kita mengajar, kayaknya mereka semua bakalan suka. Tapi kalau sudah, tapi ya balik lagi, bener itu tadi kata Aye, mood nggak mood. Kalau murid sendiri Kak, kalau udah jamnya siang kan udah capek-capeknya, apalagi pelajaran matematika, aduh nggak dihiraukan sama muridnya. Tapi kalau udah jam ketiga itu gimana Bu ngajarnya? Ya harus bersuara seperti petir. Oh, Bu Risa pernah galak juga gak sih? Kalau ke anak-anak yang suka nggak ngerjain tugas sih gitu. Gitu. Iya. Strategi mengajar matematika itu harus dikombin juga ya Bu. Harus melihat waktu, situasi, Iya, ya, benar. gitu ya. Iya. Ini yang guru-guru matematika, waduh, mungkin bisa juga dipraktekkan cara-cara itu ya. Kalau udah jam pelajaran terakhir, wah nggak boleh tuh yang namanya lembe-lembe, itu nggak boleh gitu, nggak didengerin gitu, karena udah buru-buru mau pulang gitu, udah capek, udah panas dan sebagainya gitu. Ya kamu kok bisa betah di sekolah ya? Dari pukul 6 pagi loh, pas masih jadi wakil ketua OSIS tuh. Kadang nggak pulang nggak. Kadang suka dimarahin sama mama, kenapa nggak pulang? Kadang 3 hari di sekolah. Waduh. Itu kan kalau di OSIS kan ada ruang OSIS tuh Pak. Itu teman-teman saya kayak temen adik kelas saya sama karena kan kumpul gitu kadang. Suka ya main futsal terus kalau ada kegiatan ya bantu-bantu gitu. Jadi suka aja di sekolah sama anak-anak gitu. Ketimbang kalau di rumah kan tetangga itu jauh-jauh tuh Kak. Nggak ada teman seumuran tuh jarang. Jadi lebih suka di sekolah. Tapi ada temannya di sekolah? Banyak. Oh iya, yang suka nginep-nginep sampai berhari-hari tuh ada? Ada. Oh iya, tak kira sendiri. Osisnya itu Pak, osisnya itu emang suka nginep ya. Gitu, nggak apa-apa sih kalau ada temennya. Susah kalau nggak ada temennya. Bukan susah apa, kabar itu udah ngebayangin di sekolah sendirian ngapain gitu. Oke, satu lagi sebelum nanti kita ke pertanyaan berikutnya, ada 08233285 sekian. Selamat sore Kak Farida, selamat sore. Emang udah sore banget sih ya. Tanya sama Kak Aye dong, siapa yang paling memberikan dia semangat ketika belajar matematika kalau sudah gak mood seperti ceritanya tadi? Kalau di sampingan dari orang tua, terus guru sama yang lain yang paling ngasih semangat tuh ya. Sama-sama ya. Kalau ditinggikan orang tua gitu kan. Iya. Ya, pacar Kak. Boleh mau pacaran? Boleh, boleh. Boleh. Ya iya, tapi pacarannya yang positif, yang ngasih semangat gitu ya. Semangat Kak. Ya nggak apa-apa. Pacarnya aja sama sore.
medal yang dia terima, katanya tadi aku udah dapat bocoran ini masih gold medal yang kedua, dia masih mau ngumpulin 1999 medal lagi. Kalau bisa nggak apa-apa kak. Tuh kan, apa itu Ye? Orang yang menginspirasi kamu dalam dunia matematika untuk berprestasi ini siapa sih? Dulu pas SD itu ada kakak kelas saya yang SMP itu tembus ke nasional kak. Jadi itu jadi motivasi saya, kalau dia bisa masa saya nggak bisa gitu. Jadi saya terus nyoba, walaupun pas SMP gagal nggak tembus ke nasional, setidaknya pas SMA pernah lah ke nasional dan dapat medali. Walaupun bukan lomba yang sama kayak kakak kelas saya ikuti gitu. Oke. Ya, dimanapun kakak kelasnya Ayah sekarang berada yang lagi kuliah gitu, selamat sore, kamu menghasilkan seseorang yang keren banget ya, karena kamu gitu dia terinspirasi. Semoga sahabat kreatif yang lagi dengerin kita juga terinspirasi sama kamu untuk berprestasi lagi, meskipun gak di bidang matematika, bisa di bidang yang lainnya kan. Ya, benar. Aku loh, sahabat kreatif gak mengharuskan kamu jago di matematika ya. Tapi carilah passion kamu sendiri. Kalau semua orang jago matematika, ntar siapa yang belajar bahasa Indonesia? Siapa yang jadi penyiar? Iya kan? Oke. Terus ya, rencana kamu ke depan tuh apa? Mau lanjutin kuliah tentunya, terus mau nyoba lomba-lomba di kuliah itu kayak apa gitu kan. Dan di tempat kuliah kan pasti beda lombanya, nggak kayak SMA lebih ke praktek pak ya. Jadi saya mau nyoba ikut lomba-lomba di kuliah nanti pas kuliah. Emang mau kuliah jurusan apa? Teknik elektro dan maunya sih di ITS. Nanti nggak belajar matematika dong? Enggak, tapi kan ada unsur matematikanya tetap. Oke, target medali berikutnya itu kamu mau dapetin dari prestasi apa? Tetap matematika, dan waktu itu udah yang 1 minggu yang lalu udah ikut lomba, pengumumannya baru besok. Oh iya, Ya. berarti besok-besok dia akan kesini lagi sahabat. Amin, amin. Itu apa? Olimpiade apa yang kemarin kamu ikutin lomba apa? Matematika, dan dia itu Edu Juga. Seven. Oh juga, Iya, dan besok ada lomba lagi ya. ikut lagi? Ikut. Yang kemarin yang disetan kamu teman-temanmu ikut juga? Enggak, karena pas itu liburan juga, terus kayaknya anak-anak masih sibuk, baru semester awal enggak. Iya. Iya. Nah, saya ngajak agak susah kadang. Sibuk berlibur. Iya. Oke, Bu, Ayo udah mau lulus, terus dunia matematika harus terus mengibarkan bendera prestasi di semua Bluetooth itu. Rencana Ibu dan harapan Ibu seperti apa? Pastinya kalau Ai-nya sendiri nggak akan tergantikan ya. Oke. Walaupun dia kuliah, ibu berharap siapa tahu Ai nanti bisa juga jadi pembina untuk adik-adik tingkatnya nanti. Nah, jadi kan ibu berharap juga akan ada penerus Ai yang berikutnya untuk mendapatkan medali matematika dan pastinya membawa nama harum SMA Negeri 1 Bludok. Ya kamu cita-cita mau jadi apa sih nanti? Kerja di perusahaan gitu Kak, menjadi manajer. Oh, matematika butuh ya? Iya betul. Iya, aku sih juga butuh yang gitu sih. Oke, kasih satu kata motivasi nih untuk sahabat kreatif yang lagi dengerin kita. Istirahat boleh, tapi jangan nyerah. Kita, Ya. kalau Ibu? Terus latihan karena matematika itu butuh latihan. Iya. Matematika itu butuh latihan, jadi terus latihan gitu. Kalau kamu cuma mantengin, liatin doang, oh ini rumusnya ternyata, tapi kemudian kamu tutup kembali, nggak bakal. Iya. Dan tentu aja terima kasih banyak yang sudah barengan sama Farida sore hari ini di Numpang Nampang Berjaringan se-Jawa Timur, yang di Sumber sekitarnya. Pertanyaan-pertanyaan keren dari kalian udah dijawab tadi sama Aye. Yang mau menjadi seperti dia, banyak-banyak latihan. Yang mau jadi seperti aku, banyak-banyak latihan juga. Emang Kak Farida bisa apa katanya. Dan tentu saja yang barengan sama kita di Pro 2 se-Jawa Timur nih, dari RRI Pro 2 Surabaya, RRI Pro 2 Jember, RRI Pro 2 Malang, dan juga RRI Pro 2 Madiun. Terima kasih banyak. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan orang-orang menginspirasi lainnya yang juga berprestasi. Ayo sama Bu Risa, terima kasih banyak.
Kalau mau ketemu sama Aye bisa di akun Instagramnya Aye Aye Waris. Bersama Instagram nggak? Langsung gitu. Kalau mau ketemu sama Bu Risa, ke sama satu Bluetooth. Kalau mau belajar juga sama beliau, boleh banget sahabat. Dan tentu saja kita akhiri Nopang-Nopang berjaringan sore hari ini barengan sama dari Pro 2 Sumenep. Terima kasih kebersamaannya dan minggu depan kita akan ketemu sama orang-orang menginspirasi dari daerah lainnya.